Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang mana kita telah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Setelah kita bahas bagaimana kita melihat pondasi-pondasi dalam syariat Islam ya, yaitu rukun iman, rukun Islam, kemudian bagaimana memaksimalkan untuk dipraktekkan amalan-amalan tersebut ya. Nah, maka itulah ya, setelahnya kita melihat identitas kita sebagai seorang muslim ya, batasan dalam beramal ya. Nah, kemudian bagaimana celah-celah kita dalam ya mendapatkan kebaikan dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu ya kita lanjutkan pembahasan kita ya di hadis ke-38 Al-Hadits Tsamin wa Thalathun ya, tentang bagaimana sih Allah memberikan sarana kiat-kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan mendapatkan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita melihat ya, mau kita dibalas oleh Allah ya, atau mendapatkan balasan dari Allah berbentuk pahala ya, atau surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama harus kita dapati adalah ridhonya Allah ya. Kenapa? Karena setiap amalan ya itu diterima oleh Allah karena Allah ridho ya. Nah, kalau Allah nggak suka dengan amalan kita ya Allah tidak akan membalas dengan kebaikan ya. Allah tidak akan ridho terhadap amalan tersebut. Maka setiap kita mau beramal ya, pikirkan terlebih dahulu ya, kira-kira amal kita ini diridhoi Allah nggak sih? Ya, ucapan kita ini ya akan dimurkai Allah nggak sih? Nah, itu harus kita lihat ya. Namun bagaimana dalam hadis ini ya, kiat-kiat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya ya, dari sahabat Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya, qala ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi ya, yang insyaallah ya kita akan lanjut ya nanti pembahasan dengan hadis qudsi ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb ya. Ada ya'adu di sini adalah barang siapa yang memulai peperangan atau mengganggu waliku ya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku halalkan, aku izinkan untuk kalian itu ya berperang ya. Seperti pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan berarti kalau di sini kita artikan, oh berarti kalau asatidzah kita, ulama kita ada yang ganggu, ada yang uh, mencerca ya di media sosial misalkan, kita perangi orang tersebut ya, kita balas dengan seburuk-buruknya balasan ya, enggak ya. Yang dimaksud di sini adalah mengganggu sampai merugikan gitu ya. Nah, sampai misalkan bertumpah darah atau misalkan ya sampai ada perpecahan ya, maka kita diizinkan boleh berperang ya, karena sudah sampai kerugian ya, sudah ada mudorotnya ya. Namun seperti pada zaman sekarang yang hanya ya kabar burung atau fitnah-fitnah saja yang ya seperti ya angin lewat ya, sudah kita biarkan aja ya, tidak perlu kita besarkan ya. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan orang-orang yang menjadi walinya. Nah, pertanyaan kembali, siapakah wali Allah? Ya, apakah wali di sini adalah ya walayu wali, maksudnya mewakilkan, atau walayali yaitu mendekatkan ya. Wallahu a'lam ya. Yang dimaksud dari wali ya di beberapa kitab para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian dalam kitab Fathul Bari ya,
Nah, bahwa disebutkan wali itu adalah ya, orang-orang soleh ya atau seorang muslim yang soleh ya taat ya soleh itu sudah taat terhadap perintah dan larangan Allah yang mana dia menegakkan menghidupkan syariat Islam ya jadi dia beramal setiap amalnya mengandung syariat Islam ya. Setiap ucapannya ya menggambarkan akhlak mulia sebagai seorang yang beriman. Itulah yang dimaksud dengan walinya Allah. Ya, bisa diartikan secara bahasa wali Allah ya adalah yang mana menegakkan syariat Allah ya, menjadikan bagaimana syariat ini hidup ya, menjadi wakil bagaimana ya syariat-syariat ini ditegakkan ya. Itulah waliullah ya. Jadi nggak hanya para rasul ya. Karena kalau kita anggap rasul dan juga nabi yang sebagai wali, ya bagaimana dengan para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang soleh pada zaman sekarang? Ya, apakah tidak akan mendapatkan cinta Allah? Kan begitu. Ya. Dan sebaliknya, wali itu baliknya adalah kemurkaan Allah. Ya. Maka ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, maka itu bukan perbuatan terhadap atau perbuatan yang mencerminkan walinya Allah. Ya, karena wali Allah itu mencerminkan perbuatan yang Allah ridhoi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah waliullah. Ya, wakil Allah dalam menegakkan syariat Islam dan itu bukan hanya para rasul dan nabi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya, dan ketika ya mendekatkan kepada diriku ya dari hamba-hambaku ahabba ilayya maftaratuhu ilai alaih ya ketika ada seorang hamba ya, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap sesuatu yang lebih Allah cintai ya bukan hanya sekedar yang Allah tarattuhu yang bukan hanya sekedar Allah wajibkan kepadanya tapi amal-amalan sunnah ya bermuamalah ya perilaku sosialnya Allah cintai ya. Maka ini lebih dekat terhadap cintanya Allah kepada ianya juga ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah ya, ingin menjadi orang-orang soleh bukan hanya dengan menegakkan kewajiban Allah ya, bukan hanya menjauhi yang Allah larang atau Allah haramkan enggak, bukan hanya sekedar itu ya. Itu cukup ya sebagai identitas kita sebagai seorang muslim ya cukup sudah. Ya, sebagai orang muslim ya kita mengikuti perintah Allah. Itu kewajiban dan juga larangannya. Tapi untuk menjadi orang yang soleh, ya orang yang mendapatkan cintanya Allah lebih, ya, maka ya tegakkanlah sunnah sunnatullah dan juga apa yang Allah cintai. Ya, banyak dalam hadis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang bagaimana keumuman sifat ya atau perilaku yang Allah cintai. Ya, Nah, saling membantu, berakhlak mulia, ya sopan santun itu semua ada dalam ajaran Islam ya bahkan telah kita bahas di pertemuan atau di pembahasan sebelumnya tentang kitab Adabul Mufrad ya adab sebagai seorang muslim ya itu menjelaskan hadis-hadis tentang bagaimana akhlak itu sebagai suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya kita diberikan wahyu dan akal kita untuk mencerna wahyu ya butuh kita kembangkan dengan akal tapi jangan sebaliknya ya. Wahyu itu kita cocok-cocok logi dengan akal enggak ya eh ya betul ya jangan seperti itu ya. Nah, karena ya sumber kita wahyu ya. Nah, namun akal kita dipakai untuk mengembangkan ya mempraktekkan bagaimana cara yang tepat ya. Kemudian yang ketiga wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu dan ya tidak lain Allah itu pasti mencintai hambanya ketika dia mendekati Allah dengan hal-hal yang sunnah ya. Apa itu hal-hal yang sunnah apa sih kalau ditanya bedanya wajib dan sunnah dalam dalil secara usul fikih wajib itu adalah perintah Allah
dengan ancaman dosa atau azab ketika meninggalkannya. Itu wajib. Ya. Kalau sunnah, perintah Allah yang tidak diancam ketika meninggalkannya. Ya. Nah, itu perbedaan wajib dan sunnah. Ya. Atau fardu dan nafilah. Ya. Nah, maka barang siapa yang mendekati Allah dengan sunnah-sunnatullah, ya, dengan nawafil, ya, maka Allah akan janjikan kecintaan baginya. Allah akan ridhoi dirinya. Ya. Nah, dan apa hasilnya terhadap tiga perbuatan di atas tersebut? Ya, tentang wali Allah, ya, tentang kita, ya, berbuat sesuatu dengan lebih yang Allah wajibkan, ya. Nah, tentang kita bagaimana sebagai seorang mukmin, ya, seorang muslim yang menegakkan sunnah-sunnatullah terhadap tiga, ya, golongan orang ini, ya, golongan muslim ini. Fa'idha ahbabtuhu. Ya, ketika Allah sudah meridhoi, mencintai orang tersebut, ya, apalagi tiga golongan yang tadi kita singgung, ya, di hadis ini, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, ya, maka seakan-akan pendengarannya itu Allah ridhoi, ya. Nah, seakan-akan pendengarannya itu itulah yang Allah inginkan. Allah akan menjaga pendengar. Ya, ketika ini contoh ridho Allah itu dekat terhadap kita. Karena ridho Allah itu, kalau Allah udah ridho kepada kita, Allah akan turunkan rahmat. Dan salah satu rahmat terbesar itu adalah Siratal Mustaqim. Allah berikan jalan yang lurus. Artinya apa? Kebalikannya, Allah akan jauhkan dari jalan-jalan yang melenceng. Ya. Nah, maka ketika sudah Allah cintai orang tersebut, akan Allah jaga pendengaran. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak layak didengar, ya, maka Allah akan jauhkan, ya, Allah akan berikan petunjuk akan menjauhi hal tersebut. Wa basarhu allazi yubsiru bihi, ya, dan penglihatannya itu Allah ridhoi dan Allah jaga, ya. Nah, Allah akan jaga penglihatan, ya, pandangan orang-orang yang Allah ridhoi, ya. Itu bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang Allah cintai, ya. Dari telah kita banyak melihat, ya, dari para nabi, para rasul, ya, yang dijaga pendengaran, penglihatan, dan lingkungan yang baik. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu rahmat Allah terbesar adalah lingkungan. Ya. Dengan lingkungan yang baik, pendengaran, penglihatan kita, ya, sebagai sumber ilmu kita masuk, ya, amalan kita ditegakkan dengan pendengaran dan penglihatan, Allah jaga lingkungan kita. Itu bentuk rahmat Allah, ya. Nah, maka dari itu, ya, Allah janjikan terhadap, ya, waliullah, terhadap orang-orang yang berbuat lebih dari yang Allah wajibkan, ya, yang dicintai oleh Allah tentunya dan tidak bertentangan dengan syariat, ya, yang menegakkan sunatullah, ya, Allah janjikan, Allah jaga pendengaran, penglihatannya, ya. Nah, agar apa? Semakin Allah ridhoi dia, semakin Allah jaga dia. Inilah bentuk rahmat Allah, ya. Nah, wa yadahu allati ya betisu biha, ya, dan tangannya itu, ya, dia bentangkan, ya, sesuai dengan keridhaannya Allah, ya. Allah jaga, ya, perbuatannya, ya. Inilah bentuk bagaimana ketika ada seseorang membentangkan tangannya dan orang ini Allah cintai, Allah akan jaga perbuatan dia, ya. Nah, makanya ini berkesinambungan dengan fitrah kita, ya, nyambung dengan fitrah kita, ya. Kalau kita melihat, ya, orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia, perbuatannya itu menyejukkan mata. Kenapa? Ya, karena fitrah kita akan nyambung dengan ridhonya Allah. Ya, nah, Allah jaga perbuatan, ya, perilaku orang-orang yang beriman. Dan ketika seorang yang beriman juga melihat perbuatan orang tersebut, hatinya akan tenang. Inilah fitrah manusia, ya. Nah, warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya untuk berjalan Allah jaga dengan keridhaan Allah, ya. Nah, inilah balasan orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah jaga langkah-langkahnya.
Ya, kemana dia mau pergi? Ya, seperti di hadis yang sebelumnya ya. Nah, ketika ada seorang mukmin atau muslim sudah meniat keburukan, tapi dia jaga, gak jadi karena takut kepada Allah, Allah berikan kebaikan. Ya, ini salah satu bentuk hidayah. Ya, kenapa? Ya, karena kalau nggak dengan hidayah, orang itu akan terus mengejar keburukan tersebut. Ya, kita nggak pungkiri, bahkan orang yang beriman setinggi-tingginya iman pun pasti akan terlena, pasti ada kekurangannya. Ya, namun ketika kekurangan tersebut Allah akan bantu untuk menambal. Ya, nah, Allah akan bantu untuk orang tersebut menjauhi. Dengan apa caranya? Biar kita terjauhi dari segala bentuk keburukan. Ya, dengan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Ya, kalau Allah ridho terhadap perbuatan kita, ibadah kita, sikap kita, Allah akan jaga ke depannya. Perbuatan kita, amal kita, sikap kita, Allah akan jaga. Dan terus meningkat. Karena dia juga pengen untuk menggapai ridho Allah. Dan Allah akan terus memberikan jalan. Jadi ada dua support ya. Dari diri kita dan juga dari Allah. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita ingin berbuat keburukan, ya, karena Allah sudah meridhoi kita, sudah cinta kepada kita, Allah akan tarik orang tersebut, ya, agar jalannya nggak melenceng, ya. Nah, inilah bagaimana bentuk Allah menjaga, ya, terhadap orang-orang yang Allah cintai, ya. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya lamu tasydid, ya, yaitu artinya penekanan, ya, lam untuk penekanan. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ketika dia orang yang Allah cintai ini ingin meminta, la'utiyannah, pasti, ya, depannya adalah itu. Pasti aku akan memberikan. Apa yang diminta aku kabulkan, ya. Apa yang diinginkan aku berikan. Maka ini menunjukkan dalam kata kerjanya, semakin orang mendapatkan ridho Allah, semakin Allah cintai, semakin dekat pengabulannya, semakin dekat pertolongan Allah, semakin dekat ya mustajab doanya. Ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat unsur-unsur kiat-kiat kita agar kita dipermudah ya dalam kita berdoa, beramal soleh, kehidupan kita. Ya. Wa in ista'adzani, ya, ketika orang tersebut ya, wa ista'adzani, ya, ketika orang tersebut meminta pertolonganku, la'udhiyannahu, ya. Ista'adza yasta'izu, ya, ta'awud, ya, berlindung. Ketika dia ya meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku lindungi. Lagi-lagi dengan lam tahdid, ya. Nah, Allah pasti lindungi dia, ya. Nah, semuanya karena apa? Karena cintanya Allah. Dan cinta Allah itu karena ridho ya. Seperti kita mencintai anak kita. Ya, karena kita ridho ya anak tersebut. Ya, nah, kita menyintai istri suami ya, karena kita ridho. Ya, kita mau ya agar anak tersebut ya mendapatkan kebaikan, selalu dipermudah. Ya, inilah kalau kita sudah ridho, ya, kecintaan kita terhadap seseorang itu pasti meningkat. Ya, mau itu saudara atau bukan, ya, sahabat aja. Kita akan memilih sahabat yang kita ridhoi, ya kan? Dan kita kayak udah ridho menjadi sahabat kita, pasti kita, ya, nah, akan menaruh cinta kita, uhibbuka fillah gitu kan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyambung silaturahim kita. Kita cinta terhadap saudara kita karena Allah, ya, pasti kita ingin saudara kita ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan ya segala bentuk pertolongan. Ya sama kalau Allah sudah ridho terhadap perbuatan kita, amal kita, bahkan kata Rasul Allah apa di hadis ini, dia melakukan sesuatu yang Allah cintai lebih dari yang Allah wajibkan. Dia menegakkan, menjaga sunnah-sunnahnya, maka Allah semakin ridho terhadap perbuatan tersebut. Pasti Allah tingkatkan derajatnya dengan kecintaan. Sudah pasti. Allah janjikan pendengarannya Allah jaga. Allah janjikan penglihatannya Allah jaga. Allah janjikan
ya gerak-geriknya, perbuatannya, jalannya. Ya ketika meminta Allah lebih kabulkan. Ya ketika meminta pertolongan Allah lebih jaga. Sebenarnya kan apa? Kan Allah ridhoi perbuatannya. Ketika Allah ridho terhadap perbuatan hambanya, Allah pasti cintai hambanya. Ya, maka inilah kiat-kiat kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena cinta Allah itu menghasilkan rahmat dan pertolongan Allah. Ya. Nah, kita masuk ke dalam ya uh, poin penting ya, ter uh, ya poin penting atau talkhis ya dalam hadis ini ya ringkasan dalam hadis ini ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan penjagaan terhadap wali-walinya Allah ya. Nah, dan wujud dari penjagaan tersebut adalah kemarahan Allah bila ada orang yang mau mencelakakan walinya Allah ya. Nah, jadi Allah akan murka terhadap orang-orang yang ingin ya uh, menyelakakan atau misalkan ingin memusuhi ya, wali-walinya Allah ya. Seperti Allah murka terhadap tawanan perang Badar karena sudah memusuhi Rasulullah bahkan membunuh para sahabat dan sahabiah ya. Allah murka ya. Makanya nah, kata Allah Subhanahu wa taala ketika memperingati Rasulullah ya tentang keputusannya di tawanan Badar itu ya seharusnya engkau membunuh ya musuh-musuh Allah ya jangan dibebaskan dengan upah gitu. Nah, hadis ini menjelaskan siapa waliullah Subhanahu wa taala. Nah, kasihnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, yang tadi ana jelaskan ya di beberapa pendapat para ulama ya waliullah itu intinya adalah orang-orang soleh yang menegakkan syariat Islam dan syariat Islam itu bukan hanya kewajiban, sunnah-sunnah dan larangan Allah. Ya, karena itu ada pendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang paling mulia karena berbicara tentang walinya Allah. Ya. Karena setelah Rasul dan Nabi yang paling dicintai adalah waliullah dan waliullah paling tinggi adalah ya para Nabi dan Rasul. Setelahnya siapa? Para sahabat, ya, tabi'in, ulama, ya, asatidzah kita, ya. Kita masuk ke penjelasan mufradat dalam hadis ini, ya. Ada, ya. Tak ada ya tak ada itu kan saling bermusuhan. Ada ya adu, ya. Artinya apa? Memusuhi, ya. Nah, baik secara ucapan atau perbuatan, ya. Waliyan, nah ini yang tadi Anda jelaskan ya, yang cukup panjang, kita akan mempersingkat, ya. Wali itu sesungguhnya adalah ya orang yang dicintai, ya, seseorang yang dicintai karena ibadah dan ketaatannya. Ya, kayak tadi, saya seperti yang Anda misalkan bahwa ketika kita ya, mencintai seseorang ya karena dia orang yang baik, ya orang yang bermanfaat, orang yang taat, orang yang bijak dan lain-lain, ya. Ada sifat-sifat yang kita cintai, yang kita ridhoi terhadap diri kita, ya. Maka kita cinta terhadap orang tersebut, ya. Sama, Allah juga akan cinta terhadap hambanya ketika dia ya beribadah dengan maksimal dan taat terhadap larangan Allah, ya, terhadap perintah Allah, ya. Karena wali itu lawan dari adu ya dalam kitab Sihah, ya. Dan wali itu lawannya permusuhan, ya. Asalnya wali itu dari mahabbah, ya, dan taqarrub, ya. Uh, Wala yali, ya, itu lebih tepat, ya. Wala yali itu secara Indonesia itu mendekatkan dengan kecintaan, ya. Dan musuhnya itu adalah permusuhan dan kebencian, ya. Hmm. Nah, ini sudah Anda jelaskan dalam kitab Fathul Bari tadi, yang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Faqad adzantuhu bil harb, ya. Nah, maka aku nyatakan perang. Orang ini boleh diperangi, ya. Boleh kita perangi itu bukan hanya dibunuh, ya. Diperangi itu kotel itu ya, maksudnya boleh dijauhi. Perang ini boleh dijauhi, minimal ya. Nah, boleh kita misalkan ya eh, turunkan dari jabatannya misalkan ya kalau dia zolim terhadap rakyat ya boleh nggak apa-apa ya. Asal mampu ya kalau nggak mampu mudorot lagi ya sulit ya
Kita dalam makosid syariah itu kan harus menjaga satu sama lain. Kalau ada satu yang terkorbankan, lebih besar, nggak boleh. Ya, dalam ilmu makosid syariah nggak boleh. Ya, an-nawafil sunnah-sunnah ya. Ista'adan ya, ista'adani ya, ista'ada yasta'idu ya meminta perlindungan. Ya, adza yu'idzu itu menolong ya. Ini dalam ilmu sorof ya. Wazan kan ngaruh. Ini adalah bagaimana kita lanjut dalam unsur fikih ya dalam hadis ini. Nah, dijelaskan dalam surat Yusuf ya Yunus ayat 60 263 ya wali-wali Allah ya. Dalam penjelasan Al-Wafi ini, syarah Al-Wafi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali itu adalah hambanya Allah yang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Anda jelaskan ya, ibadahnya lancar, baik wajib maupun sunnah ya, dan ketaatannya atas perintah dan larangan Allah itu dia tegakkan ya. Dalam Al-Qur'an ya, sifat yang paling utama yang harus dimiliki seorang wali itu apa? Iman dan takwa ya. Karena ya kalau kita mau menegakkan syariat Islam itu harus kita beriman ya dan bertakwa bukan hanya berakal karena keimanan itu jauh lebih dari akal ya kalau iman hanya didasari akal kita akan mendapatkan perdebatan dan pertentangan atas perintah dan larangan Allah ya kenapa sih harus begini karena apa faedahnya itu akal tapi kalau kita beriman ya nah, amantu billah summastaqim ya aku beriman kepada Allah dan aku lurus sudah aku ikutin ini perintah Allah sudah. Soal hikmah nanti ya kita bisa telusuri, kita bisa teliti, silahkan analisis silakan ya. Kita bisa identifikasi tentang perintah output inputnya. Tapi kalau kita ingin mentegakkan sebagai seorang wali, ya, sebagai seorang yang beriman, ya kita tegakkan keimanan, ya. Nah, setelah kita sering ulang-ulang ya apa itu iman, ya. Nah, al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, maksudnya apa? Yang Allah ridhoi, ya wa tasdiqu bil qalbi ya dan percaya dalam hati ya, ya apa yang Allah perintahkan dan Allah larang ya wal amalu bil jawarih dan kita praktekkan atas apa yang Allah perintahkan dan Allah larang udah itu iman ya takwa ya bentuk kita taat kepada Allah dengan takwa oh, kita takut nih ya ini Allah mengawasi kita ya Allah mencatat itu takwa ya. Hmm. Bentuk rasa tunduk ya takwa itu rasa tunduk ya kalau di bahasa yang lain ya kalau iman itu kita mengaplikasikan syariat Islam ya dalam segala bentuk ya jadi iman nggak cuma niat ya beda ya niat sama iman ya, apa kata Allah ala inna auliya Allah ya sesungguhnya ya ingatlah wali-wali Allah la khaufun alaihim ya tidak ada kekhawatiran bagi mereka ya kekhawatiran mereka itu lebih rendah kenapa karena Allah menjaga walahum yahzanun dan mereka bukan orang-orang yang akan sedih nanti akhirnya. Di dunia mungkin kelihatan sulit mereka berdakwah, menuntut ilmu, ya, nah, bukan orang yang terpandang derajatnya di mata manusia. Tapi nanti di hari akhir nggak usah khawatir. Mereka itu bukan orang-orang yang akan bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Ya, nah, itulah makanya kita pentingnya belajar akidah. Ya. Akidah itu ya sebenarnya muter-muter aja. Ya kan kalau di kuliah di Madinah atau di Indonesia ya usuluddin itu materinya dikit ya tapi perkembangan dalam aplikasinya banyak ya nah kita mau praktekkan iman nih ini nih babnya misalkan iman terhadap ketaatan Allah apa aja sih ini prakteknya satu dua tiga iman terhadap ibadah kepada Allah pas satu dua tiga atau lebih sekitar uluhiyah ubudiyah ya kan iman terhadap sifat-sifat Allah asma wa sifat ya kan apa aja sifat Allah dan bagaimana sih Allah mempraktekkan sifatnya itu? Kenapa disebut dengan sifat-sifat Allah? Ya, itu dia, ya. Maka rukun pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan wali adalah ada iman.
Yang kedua adalah takwa. Sudah jelas, ya. Hmm. Seperti tadi janji Allah, ya. Kalau kita menjadi wali Allah, Allah akan ridhoi Allah akan jaga ya perbuatan kita. Allah akan jaga dan mendengaran penglihatan dan seterusnya, ya. Nah, maka dengan semakin dia beramal soleh dan Allah jaga setiap perbuatannya, pasti derajatnya meningkat, ya. Dan ini keutamaan bagi umat kita, ya. Nah, Allah sempurnakan agama kita, ya. Hmm. Nah, dalam kehidupan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan menjadi tiga bagian, ya. Di sini kita langsung masuk ke penjelasannya. Kita yang agak lewati ayatnya, ya, Al-Fatir ayat 32. Golongan pertama, manusia itu adalah kaum yang zolim, ya. Nah, makhluk yang zolim, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya. Nah, atatakhiduna, ya, uh, mayasfikud dima, ya. Nah, nah, lupa ya ayatnya. Ya, apa kata malaikat, ya, ya Allah, apakah engkau akan membiarkan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak di atas muka bumi? Itu Nabi Adam, ya. Dari mana malaikat itu tahu? Ya, walau alam banyak tafsiran, ya. Nah, yang jelas, ya, malaikat itu melihat bahwa manusia, artinya apa? Ya, bisa dibilang malaikat itu sudah pernah melihat atau bisa, ya, menilai bahwa manusia itu makhluk yang merusak, yang zolim, ya. Uh, karena asalnya Nabi Adam ya di surga, ya kan. Nah, mungkin mereka bisa melihat, ya, bahwa ada indikasi, ya, nanti anak cucu Adam ini akan memiliki sifat yang merusak, dan ini sifat pertama manusia, ya, bukan yang utama, ya. Maksudnya segolongan pertama adalah yang merusak, ya. Jadi kita mau protes orang merusak, ya, karena emang sifat manusia itu, ya, salah satunya merusak, zolim, ya. Nah, perbuatan dosa itu sudah menjadi watak kadang sebagai beberapa manusia, karena Allah memang bilang, ya, Allah nyatakan bahwa salah satu sifat manusia golongan orang yang selalu zolim. Ya, makanya banyak orang nggak tenang, banyak orang menyalahkan ini dan itu karena memang watak dia itu zolim. Ya, golongan yang kedua pertengahan, ya, menunaikan kewajiban dan melarang dan menjauhi larangan. Ya, namun sesekali, ya, eh, belum maksimal aja, ya, masih maksiat apa, yang cuma tidak keluar dari Islam. Yang ketiga adalah senantiasa yang di barisan depan, ya, memaksimalkan ibadahnya, ya, bukan sempurna ibadahnya, ya, nggak ada yang sempurna, tapi dia maksimalkan, menjauhi larangan dengan sempurna, ya, selalu menjadi as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang selalu mengejar kebaikan lebih awal, ya. Nah, dan wali Allah yang mulia adalah para nabi dan rasul yang paling mulia, ya. Nah, mereka terbebas dari dosa, mukjizat, ya, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebesar-besarnya, ya, keutamaan Abu Bakar, ya, tetap orang yang mendapatkan dosa. Beda dengan para nabi dan rasul. Maka itu, ya, wali paling utama ya nabi dan rasul, ya. Inilah, ya. Hmm. Yang pertama adalah wali, wali. Yang kedua, bagaimana sih orang-orang yang memusuhi wali Allah? Ya. Nah, siapapun ingin mencelakai atau menyakiti wali-wali Allah, ya, nah, maka Allah halalkan perang terhadap orang tersebut. Ya, boleh kita perangi, boleh kita jauhi, boleh kita nasihati atau kita, ya, musuhi, boleh, boleh, ya. Tetap kan dalam Islam gak ada permusuhan, ya, karena dia kan ingin menyerang orang-orang soleh kita. Boleh kita musuhi, boleh, ya. Nah, tapi jangan sampai kita yang menyulut api, jangan. Karena dia menyulut api, ya, kita tahan api tersebut agar redam. Jangan kita apinya besar, kita tambahin api lagi. Ya, banyak sekarang di media sosial orang menyulut api, ya, menghina asatidzah kita. Kita makin besarin apinya, enggak, jangan. Nasihati, ya. Nah, mau izzatul hasanah, ya. Jangan kita nasihat yang baik, gitu kan. Atau kalau nggak bisa, ya sudah lah, ya. Kita kan mulai dakwah itu kadang bukan dari nol, ya, dari minus. Kalau kita makin menyulut api, makin minus dakwah kita, nggak ada orang mau lihat. Sedangkan kita di lingkungan yang minoritas kan, ya.
Jadi jagalah kita dalam berdakwah ya, karena kita bukan apa kaum yang adidaya gitu ya, kaum yang bisa semena-mena gitu. Perbuatan kita pasti ditaati enggak. Kita nggak ngapa-ngapain aja dihardik kan. Itu bukti minus ya. Karena kita nggak buat apa-apa kan nol. Nggak buat apa ya kita ditelakai. Apalagi kita berbuat gitu kan. Hati-hati dalam berdakwah. Ya. Bukan hanya sekedar benar tapi tepat. Ya. Nah, kadang Allah tuh menunda azab. Allah nggak langsung mengazab ya. Beda dengan wahyu. Kalau wahyu kan harus langsung disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Kalau azab Allah tuh nggak biar ya. Nah, bukan berarti orang zalim itu ketika dia aman dan tentram itu berarti dia nggak bersalah. Enggak. Allah tuh tidak biarin. Ya. Nah, itu dia bagaimana Allah ya, mengancam orang-orang yang berani mencelakai wali-wali Allah. Ya, makanya tadi yang contoh kan, orang-orang yang tawanan Badar itu paling itu kan Allah langsung peringati ya. Nah, lupa dia itu apa. Kemudian terhadap eh, bahkan diabadikan kan Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Fir'aun. Allah abadikan bukan karena dia seorang yang beriman, tapi karena dia orang yang memusuhi wali-wali Allah, mencelakai wali-wali Allah, membunuh para sahabat. Keji nggak keji, ya. Padahal nikmat terbesar dalam engkau secari itu adalah nyawa, ya. Bisa dibilang ya, harta paling berharga seorang itu hanya nyawa dulu, itu loh, ya. Nah, kalau nyawa nggak terbesar, ya seharusnya Amr bin Yasir Rasulullah peringati karena dia menyebut Lata wal Uzza kan, ketika ingin dibunuh oleh Umayyah dan juga Abu Jahal, ya. Tapi Rasulullah biarkan nggak apa-apa karena kamu ingin menjaga nyawamu. Kalau kamu nggak menyebut Lata wal Uzza, ya seperti kedua orang tuamu, ya. Nah, Sumayyah dan Yasir, ya, dua orang Muslim yang syahid pertama, ya, dibunuh dengan keji, yang satu disulai, yang satu ditarik kuda, ya. Nggak apa-apa, kita biarkan nyawa kita aman, walaupun kita mengucapkan suatu kesyirikan. Ya, yang penting apa niat kita, kita nafikan, ya, kita dustakan kebenaran, kekejian tersebut, ya. Nah, ini banyak ya hadis-hadis tentang keutamaan wali Allah, ya. Kita akan sedikit mempersingkat, ya. Afwan yang ketiga, ya. Nah, unsur fikih yang ketiga dalam hadis ini, aman yang paling utama dan cintai oleh Allah adalah menunaikan kewajiban. Ini jelas. Kalau kita kerja ya, yang paling utama itu kan ya job desk kita udah kita bisa selesaikan dengan maksimal. Ya sudah itu sebagai keutamaan kita dalam kita bekerja sama. Allah mau cinta terhadap kita. Ya kewajiban dulu dimaksimalin. Sholat tepat waktu, khusyuk, tumak ninah, bacaannya dihayati, dimaksimalkan. Itu dulu aja. Nggak usah kita kajian ini banyak. Sholatnya masih hancur. Buat apa? Ya, standar kelulusan kita sebagai seorang muslim itu sholat dulu. Awalu ma yuhasibu bihil abdu as-sholah. Iza sholahat sholaha sa'iru amalihi. Wa iza fasadat sa'iru amalihi. Awal yang dihisap itu sholat. Ketika sholatnya baik, amalan yang lain itu ikut, ikut baik. Ya. Dan ketika sholatnya buruk, amalan yang lain itu ikut buruk. Ya. Karena penjagaan Allah itu dari kewajiban, dan kewajiban paling utama itu sholat. Kalau kita mau dijaga Allah, ditolong Allah, ya jaga dulu kewajiban kita. Itu dulu. Ya. Ya. Ini sebagai contoh, kalau misalkan ada seseorang, hatinya keras, akhlaknya eh, berselisih dengan syariat Islam, misalkan, kurang mulia atau gimana, ya, coba ya maksimalkan sholatnya dulu. Coba aja, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, puasa. Ya. Senantiasa atau sering-sering berpuasa sunnah. Ya. Saat puasa Ramadan, perbanyak ibadah. Ingat, puasa tuh
Kalau dibilang maksimal, oh puasa maksimal, oh yang penting kita puasa selesai gitu, ya. Nah, enggak, memaksimalkan puasa itu kita penuhi hari-hari puasa kita dengan ibadah, ya. Ingat ya, bukan hanya eh, maksudnya ya, memaksimalkan ibadah itu nggak hanya cuma ditunaikan aja, enggak. Oh saya ibadah saya maksimal kok, saya sholat 5 waktu sehari. Ya maksimalkan dalam pengaplikasian sholat tuh, ya. Gimana sih sholat itu biar maksimal setiap gerakannya? Gimana sih puasa itu bisa maksimal setiap harinya? Bahkan ada sunnah dalam sahur dan berbuka, ya. Nah itu dia, ya, yang harus kita utamakan, ya. Nah, dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya tadi seperti kita bahas, ya. Kewajiban kita udah tunaikan. Ya, tapi kita melakukan hal-hal yang lebih dicintai oleh Allah. Allah lebih cintai. Jadi syarat kita mau dicintai Allah, ya, setelah iman dan takwa, ya menunaikan kewajiban sudah, ya. Dan orang yang beriman, ya, dengan iman yang baik, gak mungkin dia meninggalkan kewajiban. Kalau dia meninggalkan kewajiban, berarti imannya menurun. Jelas sudah, ya. Karena iman itu yazid wa yankus, artinya berderajat, ya. Ya, bisa nambah, bisa kurang. Kurang karena meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban adalah dosa besar, kan? Kalau kita kan pelanggaran gitu kan ngomong meninggalkan kewajiban. Ya. Ini bagaimana ya tentang bersujud kepada Allah, ya. Nah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi kita terdekat terhadap Allah itu ketika sujud, ya. Nah, ketika kita bersujud itu kita kita meminta, berdoa, bertaubat itu lebih banyak. Makanya kalau sholat eh, yang sunnah ya istikharah, taubat, itu kan doanya pas sujud, ya kan? Nah, kayak itu paling dekat ke arah Allah, ya. Hmm. Bahkan di perkataan ulama yang lain ya, ruku itu tempat kita merenung, sujudnya tempat kita berdoa, ya. Wallahu a'lam, ya. Nah, kita lanjut ke unsur fikih yang keempat dalam hadis ini. Ya, di antara menunaikan kewajiban adalah meninggalkan maksiat. Yaitu jelas kewajiban kita nggak cuma ibadah amalan, bahkan meninggalkan yang Allah larang, keharaman dan apa itu? Ya maksiat. Ya, maksiat itu lebih hanya dari sekedar eh, bukan hanya ini ya, haram. Oh ini ada dalilnya enggak. Segala yang Allah murkai, Allah larang itu kemaksiatan. Ya. Nah, kemaksiatan itu bentuk aplikasi dari larangannya Allah udah. Ya. Nah, likulli hima wa himatullahi maharimihi. Setiap orang itu pasti punya batasan dan batasan Allah adalah yang Allah haramkan. Itulah larangan Allah. Ketika dia bermaksiat, nah itu sudah, ya. Dia melebihi batas dan orang melebihi batas itu apa? Zolim, ya. Dan zolim kepada Allah apa? Durhaka. Jelas, ya. Hmm. Inilah ya bagaimana kita menjaga diri kita dalam menjauhi kemaksiatan, ya. Makanya kalau misalkan ditanya ya, eh, apa sih yang lebih utama untuk kita, ya, untuk kita perbaiki dalam diri kita? Yang paling utama ya, kalau kita ingin memperbaiki dalam diri kita adalah menjauhi kemaksiatan dahulu. Itu, jauhi kemaksiatan. Nah, kenapa nggak sholat, Ustaz? Kalau dia jauhi kemaksiatan, sholatnya lebih khusyuk. Pasti, pasti. Coba, silakan. Ya. Nah, dia jauhi kemaksiatan, puasanya lebih maksimal. Dia menjauhi kemaksiatan, insya Allah haji dan umrohnya lebih maksimal juga. Ya, karena kemaksiatan jauh darinya. Ya, dia nggak biasa melakukan sesuatu yang Allah larang. Ya, nah, dia membiasakan dirinya terhadap perbuatan yang Allah ridhoi.
Jauhi kemaksiatan dahulu. Ya. Itulah bagaimana usaha yang lebih utama ya. Kita habis muhasabah introspeksi, kekurangan saya apa? Itu dulu tutupin. Ya. Nanti kebaikan ngikut, insya Allah. Ya. Kebaikan pasti ngikut. Kalau kita menjauhi dari maksiatnya Allah. Ya. Karena itu suratul mustaqim. Ya, jalan yang lurus seperti itu. Ya. Nah, kita masuk unsur kelima dalam hadis ini. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan aman-aman sunnah. Ini tadi ya. Poin ketiga dalam hadis. Ya. Aman-amalan sunnah itu gunanya apa sih? Ya. Salah satunya adalah mendekatkan kita kepada Allah. Dan amalan sunnah itu pasti berkaitan tentang aman wajib. Hmm. Contohnya, ya, nah, kita diwajibkan dengan silaturahim. Ya. Nah, afwan ya, disyariatkan dengan silaturahim, disunahkan untuk silaturahim. Itu berkaitan tentang kewajiban kita nggak boleh zo zolim. Karena kalau kita menyambung silaturahim, kita akan semakin nggak etis untuk berbuat zolim kan? Karena kita melihat hubungan antara seseorang itu sangat berharga. Ya, orang yang zalim itu nggak bakal menghargai hubungan sesama manusia. Ya. Orang yang zalim itu hubungan sesama manusia pasti buruk, pasti. Ya. Paling dia berhubungan karena uang, harta, hubung atau derajat. Ya, bukan karena Allah. Beda sama yang menyambung silaturahim. Ya, tahadu tahabu. Ya, kalian saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya, makanya silaturahim itu menyambung rahmat, kasih sayang, rohim kan, menyambung kasih sayang. Ya, kasih sayang itu bukan harta. Ya. Nah, walaupun ya salah satu penunjangnya harta gitu. Tapi kasih sayang itu ketika kita ridho terhadap sesama manusia kan. "Ah, ini orang baik. Ini orang bagi saya banyak manfaatnya, banyak menolong saya. Kita cinta. Setelah kita cinta, harta tuh bisa meluntur nanti. Walaupun ya tetap orang butuh harta. Ya. Inilah bagaimana ya sunnah-sunnah Allah juga. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah ya dengan aman-aman sunnah yang melekat terhadap adab amanan wajib. Puasa bulan Ramadan. Aman sunnahnya banyak ya. Nah, aman sunnah pada bulan Ramadan itu banyak ya. Kita di Indonesia kan 13 jam ya puasa. Sambil puasa baca Quran, sambil puasa kerja niatnya untuk mencari nafkah. Itu mencari nafkah wajib ya. Tapi kita maksimalkan dengan semoga dengan saya puasa, saya bekerja ini menjadi harta yang berkah ya. Sunnah tingkatkan lagi terus menerus. Walaupun cuma niat aja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya banyak ya di bulan puasa itu orang berbagi takjil, ya. Orang lebih rame sholatnya gitu, ya. Allah dorong ya, Allah lebih dorong saat bulan puasa, ya. Dan kita penuhi saat bulan puasa dengan aman-aman sunnah juga, ya. Nah, sholat tarawih, ya. Nah, berkat tentang sholat tarawih itu sebetulnya pembahasan sendiri, panjang, ya. Zakat, sodakoh, udah jelas, zakat ya sodakoh, sunnahnya, apalagi, ya. Zakat kan wajib, zakat fitrah, zakat mal yang wajib, ya. Tapi kalau orang mau sodako ya tafadhol, ya. Nah, sodako itu nggak mengikis harta kan dalam hadis, ya. Bahkan itu menjadi modal kita, ya. Amal jariah ya sodako dari sodako, ya. Nah, haji, ya. Apalagi saat kita haji dan umroh di sana, ya. Nah, Masya Allah, banyak amal-amal sunnah yang sayang kalau nggak kita lakukan, ya. Dan berkaitan tentang kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Dan juga menjauhi hal-hal yang makruh, ya. Lalai waktu, ya. Itu sebagai ya, sesuatu yang menyibukkan, ya. Nah, ya banyak ya tentang gimana aman-aman sunnah, ya. Itu menyambung tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Ya sama kayak kita lah, ya. Nggak harus misalkan
memberi hadiah. Tapi kalau kita diberi hadiah ya kita pasti akan senang gitu. Sama. Ya. Sudah kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita poles dengan amal sunnah kita, ya Allah gimana makin gak cinta gitu ya. Nah, dampak cinta kepada wali-wali Allah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pendengarannya, penglihatannya, gerak-geriknya, langkahnya, Allah jaga. Ya. Nah, Allah jaga. Ya. Nah, inilah bagaimana ya. Nah, sehingga seakan-akan dia melihat seperti yang Allah ridhoi penglihatan. Ya. Nah, dan ketika dia meminta, Allah dekatkan pengabulan. Ketika dia meminta pertolongan, Allah langsung tolong. Ya, nah inilah bagaimana ya. Kalau kita mau meredam hawa nafsu, meredam kemaksiatan kita, kejar ya amal-amal sunnah, amal-amal soleh. Ya nanti Allah akan tolong. Ya pendengaran, penglihatan, gerak-gerik langkah Allah akan tolong. Doa kita ya akan lebih mustajab. Pertolongan lebih dekat terhadap kita. Ya. Nah inilah bagaimana ya bentuk keridhaan Allah ya kecintaan Allah terhadap wali-walinya Allah. Ya. Nah, termasuk ya unsur fikih yang ketujuh ya doa para wali ya pasti dikabulkan ya. Lebih dekat dekat ke pengabulannya ya. Karena doa itu dikabulkan kan dengan tiga bentuk ya, langsung dikabulkan permintaan atau diganti dengan yang lebih baik atau ya, dijadikan pahala yang besar nanti di hari akhir ya. Tapi unsur-unsur dalam berdoa kan kita ada untuk lebih dikabulkan ya. Maka doanya para wali ya, lebih dekat ke terhadap pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka ada para sahabat itu yang nah lupa ya namanya ya. Sahabat yang doanya itu benar-benar Allah mustajab. Ya. Doa yang kata Rasulullah ini orang yang kalau berdoa pasti langsung dimustajab. Ya. Nah, yang dijuluki pemanahnya Allah ya. Nah, lupa itu namanya. Ya, Bu. Antara Abu Musa atau Mu'ad bin Jabal ya. Nah, ketika dia berdoa itu orang takut ya. Sahabat yang lain itu takut nih kalau orang dia berdoa keburukan. Ya, kalau kita lagi berselisih nih, takut mereka. Ya, kita taat aja lah kepada sahabat ini sudah. Udah, daripada kita langsung nanti kena azabnya, ya. Nah, sebegitu kuatnya wali Allah. Ya, sebegitu berdampaknya kalau kita menjadi orang yang soleh, ya. Ya. Nah, ini bagaimana, ya, keutamaan wali-wali Allah, ya. Keutamaan orang-orang soleh yang taat terhadap Allah, ya. Bahkan Rasulullah pun memberikan keutamaan bagi para sahabat, ya. Doanya, ilmunya, ya. Nah, firasatul mukminnya, ya kan? Nah, ada sahabat juga ya, lupa lupa namanya terus ya. Yang firasatnya tuh Allah Rasulullah berikan ini firasatnya lebih kuat daripada yang lain, ya. Jadi ketika ada berperang apa Rasulullah tanya ini bagaimana? Karena Rasulullah berikan dia memang Allah lebihkan lah, ya. Karomahnya ini bukan mukjizat ya. Kalau mukjizat itu khusus pada Nabi dan Rasul, tapi karomah yang itu nggak ada pada manusia, tapi Allah lebihkan kepada yang lain, ya. Nah, seperti firasyatul mukmin, doa, ya. Maksud keraguan-raguan untuk mencabut nyawa seorang muslim ya. Nah, tidak ada keraguan-raguan tentang sesuatu yang aku pasti pasti melakukan. Ya, seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya, ia membenci kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Ya. Ibnu Salah berkata yang dimaksud adalah keraguan ini bukanlah ya Allah ragu-ragu. Ya. Nah, tarodat ya, bukan berarti syak. Syak itu ragu. Tarodat itu beda. Ya, tarodada ya tarodadu. Ya. Nah, itu bahasa Indonesia bisa bimbang ya. Bimbang itu bimbang dalam hati. Ya, tapi secara yang ini maksud dari hadis ini ya, tetapi keraguan tersebut lebih disebabkan karena cintanya, ya. Nah, maksudnya itu dalam hati, ya. Seakan-akan Allah tuh masih apa ya?
Ya, jangan kita misalkan juga ini kurang baik sebetulnya. Misalan seperti ini. Cuma sangat disayangkan lah. Orang soleh seperti ini harus diambil dari dunia walaupun dia masih bermanfaat sebetulnya. Ilmunya. Ya. Nah, sehingga disayangkan orang-orang soleh itu ya, meninggal. Ya. Karena masih bisa bermanfaat bagi umat. Ya. Dan juga Allah bukan menyesal ya. Allah juga eh, dalam bisa dibilang ya, dimisalkan ya Allah tidak ingin menyakiti ya hambanya yang beriman dengan kematiannya ya. Nah, jadi bukan berarti Allah itu bimbang ya. Ini jangan seperti tasawuf ya, alul kalam ya. Karena alul kalam itu mengerikan kan. Ya mereka berpendapat kalau manusia itu bisa menentang takdir Allah seperti bisa apa namanya? uh, hewan itu kan takdir Allah ya. Mereka itu berpendapat kalau kita bisa membunuh hewan berarti Allah itu bisa terdesak takdirnya, paham ya? Allah itu bisa menjadi posisi yang terdesak gitu. Allah bisa merasa rugi. Karena kan ciptaan Allah, ketika ciptaan Allah kita kembangkan ya, berarti dia rugi dong. Allah kan ciptain dan ini rugi ciptaan Allah gitu. Bagi mereka seperti itu. Ya, tapi enggak. Ya, ada yang pernah kita bahas ya. Kalau sudutnya mau menantang, enggak beriman kepada Allah, Allah enggak bakal berkurang kekuasaannya. Enggak, ciptaan Allah itu hanya sekedar ciptaan aja. Tapi itu bukan berarti Allah menciptakan dan ketika hilang ciptanya ya rugi enggak. Ya. Nah, sama dengan hadis ini ya. Keraguan di sini bukan Allah tuh ragu-ragu. Allah nggak punya sifat ragu. Ada di Al-Quran Allah sifat ragu nggak ada. Ya, tarodat di sini adalah rasa sayangnya. Ya. Dia sayang kalau hamba yang beriman ini meninggal. Ya, karena masih bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Ya, maka dengan hadis ini, ya, maka jelaslah kematian bagi seorang yang Allah cinta itu sesuatu yang merugikan lah sebetulnya. Ya. Bukan hina ya. Nah, justru ini mengangkat derajat ya karena kematian merupakan jalan pindahnya dia terhadap sesuatu yang lebih mulia ya. Rugi di dunia namun untung di akhirat. Ya, inilah kemuliaan bagi orang-orang yang Allah cintai dengan wafatnya husnul khotimah ya. Nah, semoga kita menjadi salah satu dari hamba Allah yang bisa meninggal dengan keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, unsur fikih yang sembilan dalam hadis ini ya tawaddu ya. Imam Bukhari menjadikan hadis di atas sebagai dalil tawaddu, rendah hati. Ya. Nah, beliau menempatkan dalam kitab ini bab tawaddu. Ya, hadis ini di bab tawaddu dalam kitabnya Sahih Bukhari ya. Nah, karena mendekatkan diri kepada Allah itu kan butuh keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah itu dengan rasa tawaddu, bukan rasa sombong, riya, dengki, enggak. Ya. Nah, demikian juga ketika kita ya menjaga waliullah, menjaga amalan kita. Itu semua tentang tawaddu. Ya, Inna Allah auha ilayya an tawaddu. Ya, Allah mewahyukan kepada agar aku bersikap tawaddu. Hatta yafkhara ahadun ala ahadin. Dan agar seseorang itu merasa lebih mulia dari satu yang lain. Ya. Tak merasa ya. Nah, jadi salah satu sifat wali, orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga amal soleh dan sunnahnya, menjauhi larangan Allah, mereka itu nggak merasa lebih baik, nggak ujub, ya. Nah, seperti perkataan Imam Syafi'i, apa, ketika seseorang lebih menuntut ilmu, maka dia akan merasakan lebih bodoh dia, ya. Karena kita tahu para ulama itu menuntut ilmu begitu banyak, tapi mereka terus belajar. Kenapa? Karena mereka masih merasa bodoh. Kalau mereka pintar, mereka nggak bakal merasa butuh belajar. Ngapain belajar? Orang saya udah pintar kan gitu kan, kata orang sekarang. Tapi mereka merasa mereka masih bodoh. Maka mereka menuntut ilmu. Karena bodoh itu membutuhkan ilmu agar mengangkat kebodohan mereka. Ya. Dan itulah sifat tawadhu. Ya. Tidak sombong. Apa yang telah dia miliki. Ya. Nah, makanya semakin orang berilmu itu semakin legowo ya. Legowo itu bahasa Indonesianya apa ya? Berlapang hati. Ya. Dan semakin toleran. Ya. Semakin nggak keras hatinya. Ya. Nggak keras, nggak saklek, nggak menghardik orang gitu ya. Hati-hati terhadap sifat tersebut ya. Nah, yang ke-10 unsur fikih dalam hadis ini
ya, faedah yang bisa terkandung, ya, wali Allah merupakan kedudukan yang tinggi, ya, karena itu menyerahkan semua urusan dirinya kepada Allah, rasa tawakal dengan keadaannya, kekuatannya, kejujuran, tawakal dan usahanya, ya sudah, kita udah usaha, ya serahkan kepada Allah hasilnya. Itulah bentuk, ya, pengaplikasian wali Allah. Yang kedua, janganlah terlalu cepat berprasangka terhadap seorang yang menyakiti wali Allah, tapi tidak segera ditimpa musibah, ya, karena bukan berarti Allah itu melepas kemurkaan terhadap orang-orang yang mencelakakan wali Allah. Bisa jadi musibah tersebut dalam bentuk yang lain, ya, atau yang ditunda, atau bahkan bentuk yang lebih besar yang merugikan orang tersebut, ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang zolim, orang-orang yang, ya, uh, buruk akhlaknya, keji perbuatannya, tapi masih adem ayem aja hidupnya di dunia, bukan berarti Allah gak murka. Allah tunda. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih buruk. Wa a'udzubillah min dzalik, ya. Banyak ya kayak gitu, ya. Fir'aun dari awal itu udah kufur, durhaka kepada Allah. Tapi Allah tunda. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Musa ketika dewasa. Allah hempaskan bersama pasukannya di tengah laut di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah bentuk bagaimana kecintaan Allah terhadap orang-orang soleh wali Allah yang Allah jaga pendengaran, perbuatan, ya, segalanya Allah jaga, ya. Karena Allah ridho terhadap amal solehnya dan Allah pasti cintai. Semakin Allah, ya, semakin dia berbuat amal soleh, semakin banyak juga yang Allah ridhoi, semakin besar juga Allah cinta terhadap hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, ya. Nah, semoga Allah, ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah ridhoi segala amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian yang ada yang ingin ditanyakan atau kita bahas bersama, ya, tafadhol ya para jamaah sekalian. Itu sudah cukup insya Allah, ya, pembahasan kita Ustaz, pada, aku mau bertanya sedikit Ustaz di luar ya, tema tapi Ustaz. tafadhol kalau apa Mengenai pembagian waris Ustaz. Kan di sudah kita ketahui bahwa pembagian waris itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya. Tetapi pada pelaksanaannya itu karena kami hanya berdua, jadi kami itu berdua, kakak saya sudah deal bahwa dan kakak saya itu laki-laki. Karena waktu bapak saya selama hidupnya itu, ya alhamdulillah semuanya itu selalu ke saya. Terus pada saat mau meninggal itu memang kakak saya sempat mengurus, tapi hanya untuk beberapa minggu saja. Terus kemudian pas penjualan rumah itu, pembagian waris itu kakak saya dealnya itu untuk dibagi rata saja. Apakah itu karena saya pernah dengar itu tetap harus sesuai syariat Islam, tapi kakak saya bilang tidak, mendingan bagi dua karena semua pengurusan dan biaya-biaya lainnya itu saya yang cover. Terus bagaimana itu Ustadz? Apakah saya tetap harus mengikuti syariat Islam ataukah sesuai dengan permintaan kakak saya? Syukron Ustadz. Oke. Afwan, Bismillah ya, kembali, ya, kalau kita mau bicara hukum itu kan berarti syariat, ya, dalam Islam. Sama di Indonesia juga nggak bisa kan kita mau seenaknya hukum tapi bertentangan dengan hukum. Sama, waris itu hukum Allah, haknya Allah, ya. Gini, ya, ini sering banget Anda sampaikan, dapat kasus begini tuh sering banget, ya. Ah, nggak apa-apa gini, sampaikan ke saudara umum. Secara Islam, ya, walidzakarin mithlu hazzul unsayain, jelas ayatnya surat An-Nisa ayat 11, ya. Nah, lelaki itu dua kali lipat dari seperempuan, dua kepala, ya. Nah, jadi dibagi dulu nggak apa-apa, saya hitung, ya. Jadi di atas kertas tuh dibagi tiga, dua bagian buat laki, satu bagian buat perempuan. Tapi nanti kalau misalkan mau dibagi rata setelahnya nggak apa-apa. Setelahnya dihitung lagi aja. Yang penting pembagian jelas. Ini hak kamu segini, ini hak aku segini. Ya, ini hak kamu segini, hak Anda segini. Oke, kalau kamu mau membagi hakmu sebagian ke saya, ya nggak apa-apa. Segini berarti ya dibagi. Dah, ini hadiah, udah berpindah tangan. Nggak apa-apa. Jadi akad pertama tetap pembagian waris. Untuk dibagi rata itu hadiah. Itu bukan waris, itu hadiah. Kalau mau dibagi rata nggak apa-apa. Tapi hadiah niat. Tapi pertama harus hitung dulu warisnya. Agar apa? Agar tahu haknya mana. Ya, karena dalam Islam, dalam akad hak itu penting. Jadi kalau mau dibagi rata,
Nggak apa-apa, tapi itu hak, itu pertama niatnya hadiah. Kedua, harus tahu hak yang dibagi, yang dihadiahkan itu berapa. Ya kayak tadi, ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu kan. Karena kan tiga kepala. Berarti dari 100% 33%, 33% gitu. Oh ini bagi 50-50, berarti ada dari bagian laki ke perempuan itu sekitar 16%. Nah, paham dong ya? Itu ngitung waris tuh gitu. Bagi dulu secara Islam, nanti kalau mau dihadiahkan berapa persen nggak apa-apa. Tapi tahu yang dihadiahkan ini loh hak kamu yang kamu hadiahkan dan sekarang sudah pindah tangan kepada saya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi hasilnya sama, tapi caranya beda agar apa menegakkan syariat Islam. Dan yang kedua untuk memperjelas akad. Jangan sampai akadnya nggak jelas. Nanti kalau dituntut, ini dulu hadiah loh kamu kayak setengah-setengah gini. Enggak, kan udah bagi waris gini. Nah, kamu udah kasih hadiah, udah nggak bisa diminta. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengambil hadiahnya kembali kan seakan-akan dia memakan seperti, mohon maaf ya, dalam ini hadisnya seperti seperti anjing yang memakan sendiri muntahnya, ya kan? Nah itu Om ya, insya Allah terjawab Om ya. Oh, naam Ustadz. Berarti kalau walaupun itu sudah kejadian, kita tetap duduk lagi bersama atau bagaimana Ustadz untuk Bagusnya membicarakannya sih itu? duduk-dudukin lagi Om. Ya Oh, artinya nggak usah dikembaliin, cuma dihitung lagi aja. Ini kamu waktu itu kan ngasih hadiah setengah-setengah. Ini saya hitung hak kamu tuh segini, yang kamu hadiahkan. Ini deal ya. Udah ya, hmm. lillahi ta'ala. Ya udah, ya udah. Itu aja. Simple aja Om. Jadi nggak usah kita ribetin ulang lagi nggak. Hmm. Oh, nah Ustadz. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Afan wa yakum ya. Nah, tafadhol mungkin dari jamaah yang lain. Nah, ini ada yang bertanya ya dalam chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah dengar untuk penyebutan tali silaturahim itu hanya untuk saudara saja, seperti paman, bibi, sepupu, sedangkan di luar itu seperti ke teman, tetangga itu menyambung ukhuwah. Ini secara bahasa atau secara syariat, Om? Kalau secara syariat yang nggak benar, ya. Eh, karena syariat silaturahim itu Rasulullah nggak khususkan. Kalau Rasulullah khususkan, apa penjelasan khususnya? Ya. Kalau nyambung silaturahim itu hanya kepada saudara, bagaimana yang yatim? Karena Rasulullah nggak menyebutkan untuk yang yatim itu mempunyai kekhususan dalam silaturahim. Ya. Jadi menyambung silaturahim itu termasuk ukhuwah. Ukhuwah itu luas, Om. Jadi kalau Anda gambarkan ya, ukhuwah Islam itu kan persaudaraan sesama Muslim. Apapun, ya, gotong royong, ya. Nah, maka di dalam ukhuwah ini ada ya imatatul adza, ya, ada menyingkirkan apa namanya gangguan di jalan agar apa? Agar saudara-saudara kita itu nggak terganggu, ya, membantu saudara kita yang kesulitan, ya. Nah, mendoakan, sodakoh, silaturahim, ya. Jadi salah satu bentuk ukhuwah itu ya silaturahim, ya. Di aman-aman yang lainnya. Karena ukhuwah Islam itu kan luas, persaudaraan sesama Muslim, ya. Menyambung silaturahim, ya. Dari Anda pengen tanya, Om, ini dari mana sih penjelasannya? Ya. Yang bertanya, karena Anda nggak nyambung dengan pertama dari secara bahasa nggak. Yang kedua secara hadis ini terlalu nggak menyambung dengan wahyu Allah, wahyu yang Allah turunkan gitu. Karena nggak mungkin Allah memberikan wahyu, tapi apa ya, memberikan jalan buntu, paham ya? Kayak tadi Anda sebutkan. Kalau silaturahim kepada saudara, bagaimana terhadap yang nggak punya saudara? Ya. Seharusnya harus ada hadis ibadah silaturahim kepada yatim. Seperti apa? Sedekah. Contohnya ya, orang-orang yang nggak bisa, nggak punya harta, mereka para sahabat yang bertanya, kita sholat seperti mereka, tapi kita nggak bisa sedekah seperti mereka. Rasulullah jawab, likulli tasbihatin sedekah dan seterusnya. Jadinya Rasulullah kasih jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya apa?
Kalau saudara atau orang muslim yang nggak punya saudara terus pengen mendapatkan keutamaan silaturahim. Nah, jadi apakah hanya penamaan ya? Dan pasti yang ketiga ya, ini koreksi ya. Nah. Kalau misalkan silaturahim itu nggak tepat, pasti udah ada fatwa. Dan fatwa tentang bagaimana unsur fikih itu bukan zaman sekarang. Dari zaman dahulu udah banyak fatwa. Coba para umahat lihat ya, para jamaah lihat ya. Fatwa-fatwa 2011, 2009 itu tentang fikih, tentang hukum-hukum. Kalau fatwa 2020, 2019 itu tentang kontemporer, ya. Jadi menurut Ana ya pribadi nggak salah, tapi kalau misalkan hanya pembagian nama, apa unsurnya gitu loh, ya. Unsurnya apa nih? Ya, kalau misalkan Ustadz sebetulnya kata Ustadz ini, ukhuwah sama silaturahim itu jadinya sama, misalkan pahalanya sama. Oke, berarti secara hukum nggak salah, tapi secara penamaan, Anda nggak setuju. Kalau dipisahkan seperti itu, Om ya, yang bertanya Om ya, nah, dari humus nanti, tafadhol mungkin Anda pengen tahu ini dari siapa nih yang berkata tersebut gitu. Apakah ada dalilnya nggak? Kalau dalilnya ya nggak apa-apa, kita ikutin dalil. Tapi kalau nggak ada dalilnya, kenapa ustadz tersebut mengatakan hal demikian gitu loh? Ya, jangan mengatakan tanpa ada dasar. Ya, karena tadi dasarnya itu. Kalau misalkan silaturahim itu keutamaannya tidak bisa dicakup seluruh kaum muslimin, berarti seakan-akan Allah membatasi dong silaturahim. Nggak seperti sodakoh. Allah nggak batasi loh sodakoh bagi orang yang fakir. Gitu loh. Paham Om ya? Yang bertanya Om ya? Iya Ustaz, mungkin yang anak suara anak suaranya sangat yang Ya, anak dengar itu bahwa itu mungkin penamaan saja begitu Ustaz. Yang anak dengar di YouTube itu kebetulan anak dengar di oke. itu Ustaz. Oke. Jadi secara penamaan ya Om. Nah, kalau dari penamaan pun Om, berarti kan ngambilnya lugawi ya. Secara bahasa ya. Secara ilmu bahasa, silaturahim itu menyambung kasih sayang. Nggak tahu nih Om mana. Wallahu alam ya. Masih belum nyampe kenapa dibedakan. Karena dari definisi silaturahim, menyambung kasih sayang, nggak cuma saudara kan. Iya, Ya. Nah, tapi ya, wallahu alam. Kalau misalkan ada dalilnya, silahkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, menurut Anda jangan dipisahkan. Kenapa? Walaupun nggak salah ya, Ustadz ini yang memisahkan. Tapi ini memecah belah umat nanti jadinya. Coba aja, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan nanti nah, dibeda-bedain ini, oh berarti kamu silaturahim itu beda sama ukhuwah ya itu gimana? Secara bahasa nggak masalah, walaupun hukumnya sama gitu. Tapi nanti kalau umat dengar, karena kan umat ini instan ya. Kadang ada pengen instan. Nah kita tuh kadang-kadang oh silaturahim sama ukhuwah beda, berarti semuanya bedain. Walaupun kita menyampaikan hanya penamaan aja sebetulnya yang beda. Itu pendapat Anum ya. Kalau Ustadz itu yang lebih benar, ikutin aja nggak apa-apa. Tapi itu pendapat Ane, jangan penamaan itu ngaruh loh Om terhadap apa ya pemahaman umat kita ini soalnya. Nah itu Om ya. Ya mungkin Tafadhol ada mau disampaikan lagi Om. iya cukup Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, wajazakillah khairan Om ya. Nah itu pendapat anak pribadi ya. Karena anak takut ya umat ini makin lagi parah Son. Nah Iya, ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk silaturahim itu sejarah, tapi untuk teman kita disebut ziarah. Nah, ini beda lagi nih. Ziarah itu zaro yazuru. Ini lebih jauh lagi nih. Zaro yazuru itu berkunjung. Iya benar sih ziarah. Tapi walau alam ini, kalau menurut Ana silaturahim itu kan keutamaannya ada ya. Dia nggak masalah kalau misalkan penamaannya beda. Yang penting keutamaannya sama. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mau sama apa dibedakan gitu, ya, mau ziarah atau kita nyambung ukhuwah Islamiyah ya nggak apa-apa ya. Nah, tapi jangan sampai nanti ada yang salah kaprah ya.
dalam memahami. Karena keutamanya sama intinya. Gitu ya. Cuma penama aja mungkin yang beda. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini tafadhol dari para jamaah yang lain. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya. Itu sudah cukup ya, insya Allah ya, dari para jamaah sekalian. Ya. Nanti akan coba cari ya sumber ya tentang bedanya silaturahim ya. Hmm, dan juga yang lain-lainnya tadi ya. Hmm, Dan jadi banyak ada ziarah, ada ukhuwah ya. Kalau secara bahasa sebenarnya ziarah lebih dekat dari yang ukhuwah ya. Ukhuwah itu umum banget sih. Kalau ziarah ya, hmm, wallahu a'lam ya. Memang kalau secara bahasa ya seperti itu ya. Memang kalau keutamanya sama ya nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jarah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan ya Amin. menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Minta maaf ya ada kekurangan, tahu kekeliruan dari kita bahas bersama atau dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, Ana minta maaf sekali lagi. Ya, barakallahu fikum ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, nakhtatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.